Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, dan jangan lupa untuk berbahagia pula. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober tahun 2021, hari biasa pekan ke-27. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau menawari kami hidup dan keselamatan dan memanggil kami kembali bila tersesat. Bangunlah kembali hati dan semangat kami. Bukalah mata kami terhadap kebutuhan zaman sekarang. Singkirkanlah kejahatan dan penuhilah kami dengan kekuatan Roh-Mu yang membawa kebebasan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Tuhan Yesus singgah ke rumah kakak beradik Marta dan Maria menyambut Tuhan Yesus dengan cara yang berbeda. Marta menyambut Tuhan Yesus dan para muridnya dengan sibuk melayani, sementara Maria lebih memilih duduk di dekat Tuhan Yesus dan mendengarkan sabda-sabdanya. Dan ketika Marta merasa kerepotan karena saudarinya tidak membantu dia untuk melayani Tuhan Yesus menjawab, "Kenapa Marta menyibukkan diri dengan banyak perkara, sementara yang paling pokok, yang paling penting itu hanya satu, dan itu sudah dilakukan oleh Maria, yakni duduk di dekat Tuhan Yesus dan mendengarkan sabdanya." Saudara-saudari, mungkin kita lalu menganggap bahwa apa yang dilakukan Marta itu adalah sesuatu yang tidak berarti. Bukan demikian sebenarnya. Namun yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus adalah ketika Marta menyibukkan, menyusahkan diri dengan banyak perkara dan menjadi khawatir. Karena dengan kekhawatiran itu lalu pelayanannya tidak sungguh-sungguh tulus. Maka yang paling pokok adalah bagaimana Maria duduk dekat dengan Tuhan Yesus, artinya menyatu dengannya, sehati sepikir dan mau taat kepadanya. Sehingga ketika pelayanan itu didasarkan oleh kedekatan dengan Tuhan Yesus, kesatuan dengannya, dan juga ketaatan untuk mendengarkan sabdanya, maka lalu tidak akan menyusahkan diri dengan banyak perkara dan tidak akan merasa khawatir, namun tetap berjalan. Marilah kita di dalam hidup ini, meskipun kita sibuk dengan perkara-perkara duniawi, tetapi kita tidak melupakan yang pokok, yakni bersatu dengan Tuhan Yesus dan taat dengan sabdanya. Sehingga segala kesibukan kita, pekerjaan kita, itu dasarnya adalah karena kita dekat bersatu dengan Kristus dan karena sabdanya menggerakkan kita, sehingga kita tidak merasa khawatir, tidak merasa kerepotan, tidak merasa kelelahan, karena Dia sendiri yang bekerja di dalam kita. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita semua di dalam memperoleh yang sejati dan tidak menyusahkan diri dengan banyak perkara, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.